Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya dengan Pak Dede ya dalam rangka untuk membuat kegiatan ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa di dalam kepemimpinan, jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai seni ya, di mana seni itu memang harus digunakan dalam rangka mengambil keputusan. Walaupun keputusan itu harus berdasarkan regulasi, tetapi ternyata di lapangan itu ada memang yang harus kita putuskan tidak berdasarkan regulasi, artinya tidak terlalu menyalahkan. Karena itu ya, untuk mengambil keputusan yang sifatnya tidak sesuai dengan regulasi, maka kita harus dilakukan dengan cara musyawarah ya. Salah satu contoh diantaranya adalah dalam bidang keuangan misalnya ya. Dalam bidang keuangan itu kalau regulasinya itu harus begitu keluar uang kita belanjakan, ternyata tidak bisa. Nah, oleh karena itu kita mengambil kebijakan tanpa menyalahi prosedur, tanpa menyalahi regulasi, maka kita lakukan dengan bijaksana ya, kemudian mengikuti aturan yang ada. Kemudian contoh-contoh yang lain adalah di dalam mengambil keputusan terhadap kedisiplinan guru dan pegawai, itu juga sudah ada aturannya. Maka kita setelah melakukan pembinaan tentunya harus kita putuskan dengan hukuman, entah hukuman ringan, sedang atau berat, maka itu juga harus kita putuskan. Tentunya ada yang ya sudah dilakukan seperti itu tidak juga berubah, maka kita lakukan dengan cara yang lain, melakukan pendekatan-pendekatan. Begitu juga dengan keputusan kepada siswa yang mungkin sudah berkali-kali dilakukan pembinaan, ternyata kalau di dalam tata tertib itu harus memang dikembalikan kepada orang tua, maka kita juga harus bijaksana melakukan pendekatan kepada orang tua. Itulah keputusan-keputusan yang memang berat yang harus kita ambil, tetapi mempertimbangkan dari berbagai macam segi ya yang harus kita perhatikan. Mungkin kita harus melihat memilah ya persoalan mana yang memang harus dilakukan dengan keputusan segera dan memang mana yang tidak, karena kita berbicara peraturan maka harus juga berbicara tentang aturan. Saya kira itu yang disampaikan. Hal-hal efektif apa yang menjadi pertimbangan Bapak selama mengambil keputusan di sekolah ini, Pak? Ya, hal yang efektif saya kira pengambilan keputusan itu kita harus dilakukan dengan bijaksana dan musyawarah ya, dengan yang bersangkutan, terutama dilakukan pendekatan lah gitu ya. Karena orang mungkin berbuat, ada yang memang tahu aturan, ada yang tidak tahu aturan ya. Nah, kalau yang tahu aturan ya tentunya sudah gampang lah memutuskan. Tapi kalau yang nggak tahu kan nggak bisa, maka kita harus melakukan pendekatan yang berbeda. Hal apa atau siapa Pak yang mempermudah pengambilan keputusan di sekolah? Yang paling mudah ya mengambil keputusan karena semua bermuara kepada pimpinan ya, kepala sekolah ya, seperti itu. Mungkin yang lain itu bisa secara berjenjang lah begitu ya. Kalau urusannya pegawai mungkin dengan Kasatnat gitu ya. Tapi kalau dengan urusan guru ya wakil juga sebenarnya kan punya kewenangan ya dalam mengambil keputusan untuk anak-anak. Mungkin bisa sesuai dengan yang sudah kita sepakati bersama tentunya gitu. Begitu juga dengan wali kelas kan. Ada sudah aturan-aturan yang sudah kita sepakati, maka tidak perlu pimpinan yang mengambil keputusan. Jadi wali kelas juga bisa sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat ya. Apabila misalnya keputusan yang Bapak ambil itu tidak diterima oleh sebagian yang tidak diterima gitu, apa yang Bapak lakukan, Pak? Ya kalau tidak diterima tentunya kita harus demokrasi dan menerima legowo gitu ya. Tentunya keputusan orang banyak itu akan lebih baik ya. Memang kalau sudah dikaji ya baik gitu ya. Jadi tidak boleh juga memaksakan kehendak sendiri. Kalau orang banyak mengatakan sudah
Oh ya tidak bagus ya, kita harus stop lah, pimpinan tidak bisa melakukan hal itu ya. Karena sesungguhnya kan yang lebih bagus itu bukan top down tapi dari bottom up ya kan, kayak gitu. Jadi dalam melakukan segala sesuatu juga dari bottom up, ya itu akan lebih mudah timbang dari top down gitu ya, instruksi gitu. Nah itu lebih mudah dari bawah ya, kayak gitu. Semua orang udah sepakat, wah enak, dengan senang hati maka dia akan melakukannya. Terakhir Pak, mungkin nilai-nilai apa yang Bapak pegang selama menjadi prioritas utama dalam mengambil keputusan Pak? Dalam mengambil keputusan ya pertama adalah kita harus saya menggunakan hati nurani begitu ya, pendekatan approach secara pribadi. Setiap orang itu tidak sama tentunya, memakai pendekatan yang berbeda-beda ya, karena semua orang punya karakter yang beda. Dan yang lebih penting bagi saya harus mengerti siapa guru saya, siapa pegawai saya. Jadi dengan saya mengerti, maka saya yakin ya apa yang diputuskan itu ya tentunya tidak akan ya 100% benar, pasti enggak, tapi mendekati kebenaran gitu ya. Baik Pak, terima Ya. kasih atas waktunya. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk belajar dari pengalaman Bapak sebagai pimpinan sekolah dalam mengambil sebuah keputusan. Pernah nggak Pak mengalami bagian Bapak harus mengambil sebuah keputusan yang memiliki kepentingan yang dilema seperti itu, dilema etika? Ya, ketika saya memimpin SMP Melati Indonesia Bekasi, pasti ketika kita mengambil keputusan terdapat hal-hal kepentingan yang jelas dilematik. Contohnya untuk tidak menaikkan anak dari kelas 7 ke kelas 8. Nah, di situ kan kita memiliki tim. Pertama kita cross check dulu apa sih masalah pembelajaran yang dia hadapi. Ya, misalnya anak-anak PDBK ada yang tantrum tuh mukul guru pendampingnya. Nah, di situ kita perlu cross check setiap seminggu sekali. Biasanya di sekolah yang pernah saya pimpin kita melakukan evaluasi ketika terjadi kasus tersebut. Esok harinya atau hari itu juga kita langsung diskusi dengan tim pengembang sekolah, kemudian guru bidang studi dan guru pendamping anak berkebutuhan khusus. Nah, kita tanyakan kendalanya seperti apa, kenapa anak itu bisa memukul. Nah, nanti ada referensinya, ada tahap-tahapnya. Tidak langsung anak itu kita tidak naikkan atau kita tidak keluarkan. Pasti akan ada pemanggilan pertama, kedua melalui surat, dan ketiga baru ada untuk tahap selanjutnya masih berdiskusi. Untuk tahap ketiga mungkin tahap keempat baru bisa dikembalikan kepada orang tua. Tapi kita usahakan karena PDBK ini kan biasanya mereka belum paham ya kenapa mereka melampiaskan atau memukul gurunya ketika mereka tidak bisa misalnya mengajarkan soal matematika yang begitu sulit atau IPA sampai dia nangis guling-guling. Itu sih kendalanya, memang dilema, kita harus memutuskan. Tapi saya harus mendengarkan dari teman-teman ya, wali kelas, kemudian guru pendamping, kemudian tim pengembang kurikulum. Nah, itu jadi masukan, jadi tidak serta-merta ya. Selain itu juga saya diskusi dengan pembina yayasan karena peran semua pihak berhasil atau tidaknya satuan pendidikan atau sekolah ditentukan oleh kerja keras tim. Berarti dalam mengambil keputusan itu ada langkah-langkahnya ya? Iya, ada langkah-langkahnya pasti. Langkah-langkahnya tidak langsung diputuskan saat itu juga, tetapi banyak tadi disebutkan langkah-langkahnya ya, diskusi, langkah 1, langkah 2, langkah 3. Itu udah jadi prosedur di sekolah ya Pak? Iya, di sekolah seperti itu. Ya. Menurut Bapak, apa hal yang efektif untuk kita bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat terkait dengan dilema etika tadi Pak? Mengambil keputusan yang tepat. Hal-hal yang efektif, yang apa yang membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, pertama kita
cari dulu informasi sebanyak-banyaknya sebelum kita benar-benar mengambil keputusan, karena kita juga tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan. Yang jelas kita mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, tadi yang saya katakan, dari guru, dari warga sekolah, dari guru pendamping, dan dari rekan tim sejawat ya, karena mereka yang biasa melaksanakan aktivitas pembelajaran sehari-hari, termasuk saya juga kan mengadakan supervisi terkait kinerja guru, wakil kurikulum, dan saya pun disupervisi oleh yayasan dan pengawas gitu. Jadi memang kalau itu sudah oke, menurut saya 100% keputusan itu harus diambil, ya saya bismillah, insya Allah keputusan itu memang keputusan pada dasarnya. Saya selalu diskusi dengan pembina yayasan, tidak bisa memuaskan keinginan semua orang. Paling tidak saya meminimalisir kekurangan ketika saya mengambil keputusan. Jangan banyak orang yang terlalu banyak dirugikan terhadap keputusan saya. Kalau misalnya ada beberapa pihak yang tidak tidak sependapat atau merasa dirugikan dengan keputusan yang Bapak ambil sebagai pimpinan sekolah, bagaimana Pak? Ya, biasanya kalau ada guru yang berkendala maupun tendik ya, selama TU dan lain sebagainya, biasanya mereka langsung ketemu langsung, kita diskusikan mana yang titik salahnya. Kalau memang saya salah, saya katakan, saya minta maaf, saya bilang terhadap kebijakan. Kalau memang itu benar dan memang itu sudah didiskusikan dengan tim, saya akan sampaikan ke yang bersangkutan bahwa keputusan ini memang berat di posisi memang tidak lebih ya, Anda salah ya. Tadi saya tidak menjudge orang itu salah, tetapi berdasarkan hasil keputusan bersama. Jadi jangan sampai, pasti ada orang yang kecewa terhadap kebijakan yang dilakukan saya, tapi ya saya anggap bahwa itu keputusan yang dilakukan sudah saya pikirkan dalam-dalam ya, walaupun itu merugikan satu pihak ya Pak, memang tidak bisa memuaskan. Itu namanya dilema dalam sebuah organisasi, pasti ada hal-hal seperti itu. Habis itu kita berdamai lagi, sudah selesai adu pendapat, adu argumentasi, ya udah selesai seperti itu. Orang atau hal yang mempermudah Bapak mengambil sebuah keputusan? Orang ya. Yang jelas kalau dari tim, ya saya kan ada wakil kurikulum dan wakil kesiswaan, pasti selalu saya libatkan langsung ketika masalah itu belum menjadi besar ya. Biasanya kita handle dulu dalam tim kita sama tim pengembang sekolah, yang belum sampai masuk ke yayasan, ke pembina yayasan. Kita diskusikan dulu, kalau memang ini masalah ini mudah bisa kita pecahkan dengan tim kurikulum dan kesiswaan, kita harus ambil keputusan hari itu juga. Seperti itu. Nah, selama proses Bapak pernah mengambil sebuah keputusan selama menjadi pimpinan sekolah, apa yang perlu kemudian dipelajari dan dikembangkan bagi pemimpin-pemimpin sekolah yang lainnya Pak, yang sedang belajar gitu untuk menjadi seorang pemimpin belajar? Yang jelas pertama, menjadi pemimpin itu harus menjadi pemimpin yang menjadi teladan ya. Ketika kita menyuruh teman-teman guru kita untuk datang hadir disiplin, ya kita harus datang lebih awal, pertama harus menjadi contoh. Kedua, ketika terjadi masalah, lebih baik kita panggil. Misalkan guru itu ada masalah teknik mengajar di kelas, atau ada perlakuan misalkan kata-kata yang kurang tidak berkenan ke peserta didik, dianggapnya peserta didik marahlah, katanya membuli atau dan lain sebagainya. Kita cross check, kita panggil empat mata, kita tanya baik-baik gimana proses itu. Kita tidak boleh menjudge ketika ada rapat guru dia salah seperti ini, menyinggung atau seperti apa, tidak. Kalau bisa kita lebih diskusi, jadi tidak ada rasa kekesalan, tidak ada omongan-omongan lagi di luar yang akan mempengaruhi kinerja tim ya. Kemudian juga tidak pilih kasih, semua diperlakukan sama, dinilai berdasarkan kinerja, tidak berdasarkan dia lama bekerjanya, dia kerjanya seperti apa, tapi lebih kepada profesionalitas. Baik, terima kasih Pak Oki atas sharingnya hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran buat saya untuk ketika mengalami sebuah keputusan dilema sudah memiliki dasarnya. Terima kasih sekali Pak.